Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Oktaviani. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Dan video ini adalah video untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi kita masuk ke pengertian dari sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi yang mengutip yang secara khusus mengaji pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga didefinisikan untuk menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Kemudian pengertian sitasi menurut Hartinah adalah penyelidikan melalui data sitiran dari sebuah dokumen, baik dokumen yang disitir maupun dokumen yang menyitir. Ia menyatakan bahwa pada kajian bibliometrika banyak digunakan analisis sitiran sebagai cara untuk menentukan berbagai kepentingan atau kebijakan seperti 1. Evaluasi program riset, 2. Penentuan ilmu pengetahuan, 3. Visualisasi suatu disiplin ilmu, 4. Indikator iptek, 5. Faktor dampak dari suatu majalah, ke-6. Kualitas suatu majalah, 7. Pengembangan koleksi majalah, dan lain-lainnya. Kemudian pengertian lain dari sitasi menurut Sulistyo dan Basuki, mereka menyatakan bahwa analisis sitiran digunakan untuk mengukur pengaruh intelektual ilmuwan dari pengarang yang disitir. Karena beberapa studi sitiran literatur digunakan untuk mengetahui karakteristik komunikasi ilmu pengetahuan dan banyak aspek kualitatif dari penelitian dan publikasi. Ya, jadi dari definisi yang tadi saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa sitasi benar-benar diperlukan dalam menghasilkan suatu karya tulis, karena dapat membantu argumen peneliti melalui teori terkait dengan literatur dan membantu pembaca untuk membedakan antara ide. Dan juga bagian dari kajian bibliometrika, dan yang dikaji adalah dokumen yang disitir dengan dokumen yang menyitir pada sebuah karya ilmiah. Aspek yang dikaji dalam analisis sitiran disesuaikan dengan kebutuhan penulis yang bersangkutan. Oke, jadi kita masuk ke teknik penulisan sitasi. Pada dasarnya ada dua teknik penulisan sitasi, yaitu yang pertama catatan langsung atau catatan perut. Catatan perut ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Untuk artikel jurnal, artikel media massa, atau makalah tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Contohnya, Barelson mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak. Sedangkan para ahli yang lain menyatakan analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif terhadap karakteristik khusus pada sebuah teks. Yang kedua adalah catatan kaki atau catatan akhir. Catatan ini ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan di dalam catatan kaki adalah nama pengarang, tidak dibalik susunannya, judul penerbit, kota, tahun, dan halaman. Sumber berupa makalah atau artikel jurnal atau media massa tidak diperlukan menulis nomor halaman. Contoh, Barelson mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak. Catatan akhir sama dengan teknik penulisan catatan kaki. Perbedaannya terletak pada penempatan catatannya. Endnotes diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab atau chapter. Contohnya, Barelson mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak. Kita masuk ke macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup 1. Buku, seperti judul buku, penelitian, tanggal penelitian, nomor halaman, nomor buku standar internasional. 2. Jurnal, seperti penulis, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, dan nomor halaman.
Ketiga, koran, seperti penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan, serta tanggal publikasi. Keempat, situs web seperti penulis, judul artikel, dan publikasi, URL, tanggal ketika situs diakses. Kelima, sajak, garis miring, spasi biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah dari sebuah puisi, dan kutipan, tanda kurung, biasanya menyertai nomor baris. Seiring dengan informasi khas tentang penulis, tanggal publikasi, judul dan nomor halaman, citasi juga menyertakan pengidentifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu. 1. Nomor buku standar internasional digunakan untuk kutipan buku. 2. Serial item dan contribution identifier digunakan untuk volume tertentu, artikel jurnal, atau bagian lain dari suatu majalah. Ketiga, digital object identifier digunakan untuk dokumen dan sumber elektronik. Keempat, PubMed identifier digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis. Mengapa citasi itu penting? Situs plagiarism.org menyatakan beberapa alasan mengapa kita harus memperhatikan penyajian citasi dalam karya ilmiah. Adalah alasan utamanya pentingnya citasi untuk memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian atau karya orang lain dan untuk menghindari tindakan plagiat. Berikut ini beberapa alasan lain pentingnya citasi yang dirangkum dalam beberapa sumber. 1. Citasi berguna bagi seseorang yang membaca tulisan kita untuk menemukan informasi lebih mengenai kalimat, fakta, pernyataan, dan ide yang kita tuliskan, dan dari mana yang hal tersebut berasal. Yang kedua, tidak semua ide atau informasi yang berasal dari referensi atau pustaka lain itu lebih baik. Bisa jadi kita memiliki ide atau cara yang lebih baik. Melakukan citasi ke pustaka lain tersebut dapat membantu pembaca untuk memahami pentingnya ide atau informasi yang kita sampaikan. Ketiga, melakukan citasi dapat menunjukkan berapa banyak referensi atau pustaka yang telah kita baca. Keempat, melakukan citasi dapat memperkuat ide penelitian yang kita lakukan. Kelima, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Keenam, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Pembahasan selanjutnya adalah format gaya penulisan citasi. Pertama, American Psychological Association. Style gaya apa ini diciptakan oleh American Psychology Association dan awalnya digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial. Saat ini banyak disiplin ilmu lain juga menggunakan gaya kutipan apa, menggunakan sistem tanggal, kutipan-kutipan kurung. Contoh kutipan gaya ini antara lain gaya APA pada kutipan dalam teks buku ini menggunakan kisah sukses dari pengalaman hidup penulis sendiri untuk menjelaskan revolusi kreatif di dalam dunia bisnis. Yang kedua, MLA atau Modern Language Association. Style gaya ini dikembangkan oleh Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. MLA menggunakan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Contoh penulisan citasi kutipan ini, gaya MLA pada kutipan dalam teks buku ini menggunakan kisah sukses dari pengalaman hidup penulis sendiri untuk menjelaskan revolusi kreatif di dunia bisnis atau Stewart dan Simons. Chicago Style atau gaya Chicago diterbitkan oleh The Chicago Manual of Style dan mempunyai dua variasi. Yang pertama, Chicago 1, mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Kedua, The Chicago 2, menggunakan kutipan tanggal penulis kurung dalam teks. Yang keempat ada AMA atau American Medical Association. Style gaya MAA ini sering digunakan dalam ilmu kedokteran dan menggunakan sistem numerik. Penomoran dalam teks diatur dalam superscript dengan nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Yang kelima yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineering adalah gaya kutipan yang sering digunakan dalam studi teknik seperti IT dan teknik listrik. Gaya ini memiliki pedoman untuk jenis sumber tertentu. Untuk tipe sumber yang tidak tercakup dalam IEEE ini adalah gaya Chicago. Yang keenam adalah gaya Harvard. Gaya ini sering digunakan dalam bidang ekonomi. Tidak ada panduan gaya resmi yang berarti ada beberapa variasi. Beberapa organisasi telah menerbitkan panduan gaya mereka sendiri untuk gaya Harvard. Contohnya British Standard Institution atau Australian Government Public Service. Seperti gaya APA, gaya ini didasarkan pada sistem penulisan tanggal.
Yang ketujuh ada Turabian. Turabian dikembangkan berdasarkan gaya Chicago. Ini secara khusus dirancang untuk siswa menulis makalah penelitian. Sama seperti gaya Chicago, Turabian memiliki dua opsi kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem penulisan tanggal. Yang kedelapan ada Vancouver Style. Gaya Vancouver dikembangkan oleh Komite Internasional Editor Jurnal Medis dan sebagian besar digunakan dalam disiplin ilmu kedokteran. Gaya Vancouver bekerja dengan sistem numerik. Dalam teks, sumber ditunjukkan oleh angka dan detail sumber lengkap muncul di sebelah nomor itu dalam daftar referensi. Yang kesembilan ada American Chemical Society Style. Style ini digunakan terutama dalam makalah kimia. Gaya ini memiliki 3 variasi untuk kutipan dalam teks. Pilihan gaya tergantung pada jurnal. Dalam ikhtisar pada halaman 288, Anda dapat mengetahui variasi mana yang digunakan oleh jurnal mana. Yang terakhir adalah APSA. APSA menggunakan sistem tanggal penulis. Sekian pembahasan dari saya mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan have a nice day semuanya.